Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bertemu lagi di program Berkat Pagi pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita di pagi hari ini, baiklah kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam kitab Maleakhi. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang ke-14 dan 15. Sekali lagi pembacaan kita di pagi hari ini adalah Maleakhi pasal 3 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dua hal yang ingin saya bahas, yaitu adalah perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam firman Tuhan, kita tahu bersama bagaimana pentingnya untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah satu sarana atau satu jalan untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap keseharian kita, mungkin kita melaksanakan setiap tugas kita, tanggung jawab kita. Kita beraktivitas, mungkin Bapak Ibu bekerja, bersekolah, mungkin juga ada yang berkuliah. Tetapi kita harus tahu di dalam satu minggu itu, 6 hari kita melakukan segala tanggung jawab kita. Tetapi ada satu hari, yaitu harinya Tuhan. Di situ kita harus memperhatikan beribadah. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-14 ini, dia menjelaskan bagaimana kata mereka adalah satu kesia-siaan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ini adalah orang dunia menganggap ketika orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya, itu beribadah kepada Tuhan kalau hari Minggu kita sudah rapi, kita sudah bangun untuk kita akan pergi beribadah. Orang yang tidak mengerti bisa melihat ngapain. Tetapi di situ di dalam ibadah kita percaya bahwa kita datang ingin menyembah Allah yang kudus. Allah yang menciptakan saya dan saudara. Allah yang memelihara setiap hidup kita. Di dalam ibadah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di dalam ibadah kita bisa menyembah Tuhan. Di dalam ibadah kita bisa memuji Dia. Kita bisa mengagungkan Dia. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita baca ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagaimana mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kalau kita jarang beribadah? Bagaimana mungkin kita bisa mendengar firman Tuhan kalau kita jarang datang kepada Tuhan lewat ibadah? Di sini saya akan memberikan dua hal, bagaimana orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu adalah orang yang berbeda
atau orang yang memiliki satu hal yang khusus karena dia ada Allah di dalam hidupnya. Dia sering bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Maleakhi pasal 3 ini, ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ini kata kita garis bawahi, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Mungkin orang lain berpikir adalah sia-sia ketika hari Minggu, harinya Tuhan kita datang kepada Tuhan beribadah. Mungkin kita bisa melakukan hal yang lain. Tetapi bukan seperti itu. Kita sebagai orang percaya tahu bersyukur. Tahu apa yang namanya kita memuji Tuhan di hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi di ayat 15 ini menjelaskan bagaimana orang yang tidak beribadah pun katanya itu luput. Itu luput juga. Saudara, kalau saudara memperhatikan Mazmur pasalnya yang ke-73 itu menjelaskan bagaimana pemazmur itu menjelaskan bagaimana dia itu katakan dia sedikit lagi akan terpeleset. Dia sedikit lagi akan kecewa karena melihat orang-orang fasik, orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Di situ pemazmur menulis bagaimana orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan tidak mau datang kepada Tuhan, tetapi mereka gemuk-gemuk. Susah payah jauh dari mereka. Mereka tidak mengalami yang namanya kesusahan, masalah. Di sini pemazmur membandingkan satu hal. Tetapi di dalam ayatnya yang selanjutnya dia menyadari bahwa ternyata Allah menempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Allah menghapus, melenyapkan mereka hanya sekejap mata. Ini adalah satu hal yang harus kita ambil, bagaimana ternyata ada perbedaan orang yang suka beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak suka beribadah kepada Tuhan. Orang yang suka beribadah kepada Tuhan tentu saja dia suka untuk memuji Tuhan, suka untuk menghampiri Tuhan, suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka di dalam setiap kehidupannya dia mencerminkan Kristus. Kata Paulus, kita ini seperti surat yang terbuka. Jadi orang melihat kita, orang melihat seluruh keseharian kita. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan bagaimana mengingatkan kita setiap jemaat Tuhan. Bagaimana kita harus memperhatikan jam-jam ibadah kepada Tuhan. Mungkin berkat pagi, firman Tuhan pada pagi hari ini bukanlah satu ibadah, tetapi ini adalah satu renungan singkat firman Tuhan yang mengingatkan bagaimana jemaat Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, bagaimana pentingnya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena akan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 14-15 ini, dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan mengadakan satu perbedaan. Bagaimana dalam firman Tuhan mengatakan kambing akan disisihkan di sebelah kiri dan domba akan disisihkan ke sebelah kanan. Ini adalah satu hal yang penting untuk kita pelajari. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.